Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan untuk melihat materi di pertemuan 10 kali ini. Oke, di pertemuan 10 kali ini kita akan membahas tentang manajemen kualitas. Baik, kalau begitu langsung saja saya mulai. Tujuannya dari manajemen kualitas ini adalah yang pertama, yaitu memahami manfaat manajemen kualitas. Kedua, memahami proses dalam manajemen kualitas. Dan ketiga, mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Lanjut, di sini kita akan membahas tentang kualitas itu seperti apa sih dalam organisasi internasional untuk standarisasi itu ISO, International Standardization Organization, itu mendefinisikan kualitas sebagai keseluruhan karakteristik dari sebuah entitas yang menunjang kemampuan untuk menyatakan kepuasan dan menyiratkan kebutuhan. Pakar lain mendefinisikan kualitas berdasarkan pada yang kedua itu kesesuaian kebutuhan di mana harus memenuhi spesifikasi tertulis atau yang ditetapkan. Yang kedua dari poin 2 ini adalah kesesuaian penggunaan, yaitu memastikan produk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Oke, secara definisi, manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas prosedur ataupun guidelines. Di sini, dari definisi yang ada juga, kesepakatan ini dapat terukur melalui parameter conformance to requirement, yaitu proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi dan fitness for use, di mana produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. Oke, dari tahapan manajemen kualitas ini apa aja sih yang ada? Di mana terdapat perencanaan kualitas, penjaminan kualitas, mengendalikan kualitas. Nah, dari gambaran umum itu kita bisa jabarkan dalam bentuk seperti ini. Untuk manajemen kualitas di mana dalam project quality management itu ada quality planning yang tadi disebutkan, terus ada perform quality assurance-nya seperti apa dan perform quality control-nya seperti apa. Di sini ada inputannya, teman-teman juga bisa membaca. Tuh. Lalu dari output proses perencanaan kualitas, rencana manajemen kualitasnya itu bisa dilihat juga seperti apa sih rencananya, dan yang selanjutnya ada quality matrix-nya juga seperti itu. Lalu dari outputnya juga ada lagi nih quality checklist yang nanti berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek, dan proses improvementnya seperti apa, quality baseline-nya seperti apa, dan PMP-nya yang perlu diupdate per poin WPS-nya ataupun OBS ya, seperti itu. Penjaminan kualitas, di mana proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dan dari berbagai aspek ya, sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif mungkin dan seefisiensi mungkin seperti itu. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Jadi pada penjaminan kualitas ini kita pada saat melakukan draft itu kita harus memilih secara iteratif atas semua aktivitas yang ada. Yang tidak memiliki nilai tambah harap kita singkirkan dari planning seperti itu. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas atau menambah nilai atas proyek tersebut. Lalu dari output penjaminan kualitas ini ada apa lagi sih? Request change, di mana perubahan dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisiensi dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek.
sehingga memberi keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholder. Recommend corrective action-nya apa sih? Itu merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan request change-nya. Jadi ketika ada berjalan sprint project management plan-nya berjalan, itu pasti di tengah-tengah ada request change, yaitu terkait perubahan alur atau apa seperti itu. Dan ketika sudah dibuat, pasti ada recommend corrective action-nya seperti apa. Oke. Lalu, dari output penjamin kualitas itu ada organizational proses asset, di mana proses dan prosedur organisasi dalam melaksanakan proyek organisasi, cara kerja, keuangan, dan selanjutnya juga ada informasi standar organisasi, di mana ada gaji dan dokumen proyek. Lalu, ada update manajemen plan-nya juga seperti apa. Dari sini kita juga akan membahas tentang pengendalian kualitas. Karena tidak jauh dari setiap manajemen kualitas itu ada pengendaliannya seperti apa. Dilakukan yang pertama ya, dilakukan dengan monitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Yang kedua, dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek seperti itu. Output utama pengendalian kualitas apa sih? Yaitu keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Yang kedua, saran tindakan korektif atau preventif jika ada. Yang ketiga, saran perbaikan aturan, prosedur, ataupun proses. Alat pengendalian kualitas di mana ada banyak alat yang dapat digunakan untuk melakukan pengendalian kualitas antara lain ada Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian, dan sebagainya. Oke, contoh Pareto diagram adalah seperti ini. Kita akan melihat secara kumulatif antara problem-problem yang muncul, misalnya login problem, sistem lockup, sistem is too slow. Ini adalah problem-problem ketika di awal project adalah secara kumulatif itu number of complaint-nya sangat tinggi. Jadi ketika kita sudah mencapai project 100% dengan diharapkan itu, apa sih yang diharapkan adalah number dari komplainnya ini akan secara perlahan turun menjadi di 100% seperti itu. Oke, ini statistical sampling, di mana metode pengambilan sampel atau populasi untuk memahami masalah yang ada, jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan serepresentatif apa data yang diinginkan. Sampel size-nya apa? Yaitu sama dengan 25 kali dari certainty factor atau acceptable error-nya. Per acceptable error. Di pangkat 2, seperti itu. Jadi 25 kali certainty factor-nya per acceptable error pangkat 2. Dari certainty factors yang sering digunakan apa sih? Desired, certainty, dan certain factornya itu apa sih di 95%, misalnya certainty factornya 1960 seperti itu. Ini ada contoh tabelnya. Cara menghitungnya seperti apa sih? Dari 95% certainty itu ada sample size-nya itu di 0,25 kali 1960 per 0 per 5 ya harusnya seperti itu. Karena dari 100 dikurang 95 adalah 5. Baru di pangkat 2 adalah hasilnya seperti ini. Di 38, di 68, dan sebagainya. Sebentar, ini saya nggak ada. Oh, nggak ada ya. Oke, lanjut lagi. Definisi Six Sigma. Sebenarnya ini pelatihan juga ada banyak ya dari Six Sigma ini di Udemy. Mungkin nanti kalau ada kesempatan atau lain hal, saya akan share juga di Udemy seperti itu. Sistem di mana sistem yang komprehensif dan fleksibel untuk mencapai mempertahankan serta memaksimalkan kesuksesan bisnis. Six Sigma secara unik ya, didorong oleh pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, kedisiplinan menggunakan fakta, data, dan analisis statistik, dan ketekunan untuk mengelola, memperbaiki, dan menciptakan kembali proses bisnisnya seperti apa. Informasi dasar,
Six Sigma itu seperti apa sih? Target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan per 1 juta peluang. Prinsipnya, dari Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMAIC. 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 Seperti itu ya. Dibacanya DMAIC. Gitu, DMAIC. Oke, ini dibacanya seperti DMAIC ya. Oke, dari sini lanjut lagi. DMAIC atau DMAIC itu kita bisa menjelaskan tentang define, measure, analyze, improve, dan control. Di mana define itu adalah mendefinisikan masalah atau peluang, measure adalah pengukuran, analyze adalah membedah ya masalah seperti apa, dan improve itu melakukan improvisasi atau pengembangan, dan kontrol adalah melakukan kestabilan peningkatan verifikasinya ya, seperti itu. Lanjut, dari keunikan Six Sigma itu apa sih? Yaitu memenuhkan komitmen organisasi secara luas. Kedua, organisasi Six Sigma memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengadopsi tujuan yang berlawanan serta mengurangi kesalahan dan mendapatkan sesuatu yang cepat. Filosofi operasional yang fokus pada customer dan berusaha menghilangkannya, meningkatkan kualitas, dan memperbaiki kinerja keuangan dengan suatu terobosan. Oke, contoh organisasi Six Sigma apa sih? Yang pertama kita bisa sebut Motorola, di mana Motorola adalah pioneer atau cikal bakal yang mengadopsi Six Sigma pada tahun 1980 dan menghemat sebanyak 14 miliar dolar. Lalu ada Allied Signal atau Honeywell, di mana menghemat lebih dari 600 juta dolar per tahun untuk mengurangi biaya pekerjaan yang cacat dan meningkatkan desain mesin pesawat. Lalu ada General Electric yang menggunakan Six Sigma untuk fokus mencapai kepuasan customer. Six Sigma dengan manajemen proyek apa sih? Yaitu kalau Joseph M. Juran menyatakan di mana all improvement take place project by project and in no another way, di mana improvement harus ditempatkan pada setiap project per project dan tidak ada jalan lain itu untuk melakukan improvement seperti itu. Sangat penting melakukan pemilihan proyek dengan hati-hati dan menerapkan kualitas yang lebih tinggi, di mana hal itu menjadi sangat bermakna. Proyek Six Sigma harus berfokus pada masalah kualitas proyek atau gap antara keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan. Setelah memilih proyek Six Sigma, konsep manajemen tools dan teknik yang ada dapat digunakan seperti membuat creating business atau membuat business case ya, project charter, schedule, budget, scope of work, seperti itu. Pokoknya dalam penerapan manajemen proyek bisa diterapkan. Seperti itu ya. Sigma dan statistik. Sigma berarti standar deviasi atau dalam metode ini ya. Standar deviasi menyatakan beberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standard deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data yang membentuk atau berbentuk lonceng, yaitu data yang bersimetris terhadap rata-ratanya. Ini adalah standar deviasi dan distribusi normal, di mana ini normal curve-nya itu seperti ini ya. Kita mencari nilai min-nya dan lain sebagainya. Lalu ini adalah Six Sigma dan defective unitnya itu. Ini adalah tabel dalam mencari standar deviasinya. Tabel konversi dari Six Sigma apa sih? Itu Sigma 1 adalah yield-nya 31%,
defect per million opportunities-nya berapa sih? 690.000 seperti itu. Ketika kita jadi untuk mencapai sigma ke-6 itu adalah di 99,996 sekian ya. Itu dengan defect per million opportunities-nya adalah kemungkinan defect yang keluar dalam 1 juta kemungkinan itu adalah 3,4. Yield adalah jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui proses-prosesnya. Defect adalah jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan. Makin besar sigma, diharapkan makin besar banyak unit yang dapat ditangani dengan baik dan bagus kualitasnya. Lalu kita juga akan ada Ishikawa diagram. Sebenarnya ini hampir mirip dengan fishbone ya kalau kita lihat ya. Di mana ada time, machine, method, material, energy, measurement, personal, environment, major defect di mana ada efeknya apa, ini potential cause-nya seperti apa. Potential cases-nya seperti apa. Seperti itu. Lalu selanjutnya di mana grafik kontrol kualitas dan the 7-run rule-nya itu seperti apa sih? Sebuah diagram kontrol adalah tampilan grafis data yang menggambarkan hasil dari suatu proses ya. Dari waktu ke waktu ini membantu mencegah cacat produk dan memungkinkan Anda menentukan apakah suatu proses berada dalam kontrol atau di luar kendali. The 7-run rule, jika data 7 poin berturut-turut semua di bawah rata-rata, di atas berarti atau meningkatkan atau menurun, maka proses harus diperiksa untuk masalah non-acak. Jadi ada kebutuhan untuk melakukan pengecekan keseluruhan data jika semua di bawah rata-rata. Ini adalah upper controlnya seperti ini, ada limit controlnya. Kita bisa melihat ini adalah X nilai tengahnya. Di mana ini adalah x-axisnya itu garis X ini adalah kontrol konsisten dari kontrol chartnya, di mana sampel numbernya biasanya menggunakan waktu atas contohnya tersebut. Kontrol chartnya memiliki 3 garis, di mana yang tengah itu adalah ditandai dengan X yang mana memprovide ya nilai tengah atau rata-rata lah ya dari sebuah proses datanya. Yang selanjutnya yang kedua itu ada upper line-nya, itu garis atasnya, limitnya itu yang didesain untuk mencegah bukan mencegah sih sebenarnya, atau ambang batas lah. Itu upper line-nya itu bisa ditentukan seperti itu. Dimana yang dikalkulasi atas jarak di atas dengan jarak center line. Berarti center line yang ini ya, yang menunjukkan upper line bisa diterima. Jadi kondisi ketika line yang bisa diterima itu kita gambarkan dengan upper line-nya untuk kondisi atas. Kondisi bawah itu adalah kebalikan, di mana yang menunjukkan itu dari keadaan terendah ya, atau lower kondisi lah ya, kondisi terendah atas penerimaan data yang kita terima, di mana di luar upper condition limit dan low condition limitnya itu diindikasi dapat diproses atas out of control dan unstable-nya dari suatu data seperti itu. Lalu ada testing dan pengujian, di mana banyak digunakan dalam proyek-proyek IT, dan kedua banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing harusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Seperti itu. Ini adalah testingnya. Ini kita bisa lihat ya, ini testing pada Software Development Lifecycle SDLC. Kalau teman-teman bisa melihat, di mana ada initiate project, feasibility, project planning. Lalu kita bisa lihat detail requirement-nya seperti apa, product selection, system design. Lalu juga berjalan paralel adalah detail dari arsitekturnya kita juga jabarkan. Lalu membangun environment-nya seperti apa, physical database desainnya seperti apa, lalu ada unit design, code, unit test, integration test, system test,
ada UAT juga, implementasi, dan post implementation, seperti itu. Lalu, nah ini udah latihan soal sih, sebenarnya saya akan nanti memberikan ini. Gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami atas materi yang telah saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan di forum diskusi atau by grup WA, seperti itu. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah penyampaian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.